Kemudian jangan pernah salah Allah, jangan pernah salahkan Allah, tetapi permasalahan yang terjadi adalah dari kita sendiri. Berangkat dalam suatu cerita ataupun dalam suatu riwayat, ketika Nabi Allah Adam berada di dalam surga, kemudian Allah putra Nabi Allah Adam mengenal dunia dan dekat dengan cinta dan kasih sayang. Walaupun tubuh Nabi Adam dan Siti Hawa jauh, tetapi walaupun jasad Nabi Adam dan Siti Hawa jauh, tetapi hati mereka sangat dekat, diikat dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah pisahkan Siti Hawa dengan Nabi Allah Adam bertahun-tahun. Apa doa Nabi Allah Adam mengharapkan pertemuan dengan Siti Hawa? Dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya apa? Ya Allah, lum kanu tadalim doa Allah wa tarhamna, dan beri rahmat kepadamu ya Allah, dan ampun segala kesalahan dosa ya Allah. Sesungguhnya dunia termasuk burung-burung yang buruk. Kemudian kesimpulan yang harus kita ambil di dalam doa tersebut, Nabi Allah Adam ketika Allah berputra kena dunia tidak pernah melibatkan dan menyalahkan iblis. Orang belum kena udunya dikarenakan iblis, tidak pernah Nabi Allah menyalahkan akan iblis. Tetapi karena beliau tidak mengindahkan akan larangan Allah, dan akhirnya Nabi Allah Adam kebetulan kena udunya diakibatkan kesalahannya sendiri. Maka kita hari ini ketika terjadi bencana dan musibah yang menimpa negeri kita, kampung yang gedanya cintai, tetapi buronyo kadang-kadang gagal daripada nikmat dan kasih sayang Allah, jangan pernah salahkan orang lain. Tanyakan permasalahan itu pada diri kita sendiri. Deman dan dua penyebab gagal nikmat dan kasih sayang terhadap diri kita dan terhadap anggota kita. Yang pertama, para penduduk negeri ini berkekalan mereka meninggalkan salat 5 waktu. Karena para penduduk negeri ini berkekalan meninggalkan salat 5 waktu. Yang kedua, ada nikmat dan kasih sayang Allah. Berangkat dalam suatu riwayat, ketika Nabi Allah Musa beliau musafir kepada suatu tempat perintah Allah. Segala ruh Nabi Allah Musa pada tujuannya, pada tempat yang beliau tuju, beliau berhenti sejenak pada suatu karya, pada Sabuk Negro, pada Sabuk Bala. Kemudian dunia nagronya begitu indah. Para penduduk negeri tersebut hidup mereka di dalam berdamai. Tidak ada rasa saling antara antara sesama. Yang mereka selalu eratkan tali silaturahmi. Fitnah ada dalam nagronya. Kemudian permusuhan tidak ada di negeri itu. Perjudian tidak ada di negeri itu. Bak dunia ataupun sebagai negeri baldatun tayyibatu wa rabbul ghafur. Pokoknya hana permusuhan, perzinahan, perjudian tidak ada di negeri tersebut. Kemudian Nabi Allah Musa melihat lagi tentang keindahan alam. Buah-buahan begitu ranum, kemudian penghijauan air sungai begitu jernih. Pokoknya nagranya sangat sempurna. Nabi Allah Musa merasa kagum dan merasa senang, seolah-olah dia tidak mau melanjutkan musafirnya pada tempat yang beliau tuju. Tapi karena perintah Allah, beliau harus berangkat ke negeri yang dituju. Kemudian Nabi Allah Musa
berangkat. Selepas beliau berangkat, beliau di negeri yang beliau tuju, daerah Sidon, lebih kurang. Kemudian gulam Nabi Allah Musa menanjak surat jalan lain, tetapi dua jalan yang sama. Karena rindu dengan negeri tersebut. Belum yang namanya yang ketiga itu yang kau itu. Ternyata bahwa dalam gerbang kota tersebut berbeda dengan setahun yang lalu. Dunia yang kau lihat dengan penyohanan nama para penduduk negeri ini hidup mereka di dalam permusuhan, adu domba antara sesama, kemudian mukai anale, persinggahan, kemudian mabuk-mabukan, dan kemudian dalam naturalnya dalam keadaan lapar, keberkahan tidak ada lagi. Maka tahu dalam kehidupan kenanya tunggu-tunggu sekalian, Aceh dulu dengan Aceh sekarang sangat berbeda. Aceh pada masa perjuangan Iskandar Muda, Pak Jarod, para pejuang-pejuang kita dulu, Aceh begitu makmur. Tunggu, Pak Jarod dan awai namanya begitu indah. Diakibatkan apa? Bahkan urang awai namanya Ibina dan Ibu Bulan, ternyata dua kekuatan Islam. Yang pertama jamaah salat 5 waktu, yang kedua jamaah majelis taklim. Cara pegang agama di akhir umur namro Acehnya dan kampung nedanya dengan dua jamaah. Yang pertama jamaah salat 5 waktu, yang kedua jamaah majelis ilmu agama. Ketika Rasulullah berangkat dari Makkah menuju Madinah, bahwa perintah Allah untuk hijrah, pertama sekali beliau dirikan satu masjid yang diberi nama dengan Masjid Quba. Jadi Pak Masjid Quba yang berbenah jamaah dan memproklamirkan di Rasulullah, mari kita hidup di dalam berjamaah dan jangan pernah hidup kita di dalam berkelompok. Karena berkelompok itu hidup yang pernah dibangun peradaban tersebut oleh bangsa jahiliyah. Berpuluh-puluhan tahun bangsa jahiliyah membangun peradaban secara berkelompok dan sanggup merubah peradaban itu dengan secara berjamaah. Maka antara dunia menyahudi kuring berkelompok tetap akan maju berkumpul. Batebe, kampung menyahudi secara berkelompok tetap akan maju. Kita telah membuat satu kelompok jahiliyah modern. Batebe menurut sekalian. Bahkan bagaimana? Apabila dalam kampung modern berkelompok itu punya kepentingan. Moblok-blok kemudian terjadi perdebatan di negeri Arab pada masa jahiliyah untuk menaiki batu Hajarul Aswad yang jatuh ditimpa banjir. Bandung pegang drum merasa hebat, suku A pegang drum merasa hebat, kelompok ini pegang drum merasa hebat, kelompok sana pegang drum merasa hebat. Bandung pegang drum hebat. Tetapi dengan kehadiran seorang pemuda yang pada masa itu umur beliau 25 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sanggup merubah kelompok tersebut untuk menuju jamaah yang sempurna. Dijawab Batai Aswad, dibuat bersama-sama dengan secara berjamaah. Mari kita hidup di dalam berjamaah dan jangan pernah hidup secara berkelompok. Yang menyerang pendeta kampung rapat juga lagi dalam kampung mendengar, juga lagi rapat juga lagi. Apabila mengikuti kelompok tetapkan jalan kampung sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, tawuran dalam permasalahan negara. Negara yang pernah ditinggal Nabi Allah Musa, orang Poranda, perjudian lahir di mana-mana, hidup mereka berkelompok. Aceh turunnya budek ditanya dalam berkelompok, seolah-olah Aceh ini punya kepentingan. Tunggu-tunggu sekalian, mengenai rata tinggi ulun budek berkelompok. Jahiliyah masa lalu berbeda dengan jahiliyah modern. 20 tahun perjuangan Nabi Muhammad untuk merubah peradaban jahiliyah, Rasul merubah jahiliyah tersebut karena mereka tidak mengenal kebenaran. Hanya gituri kebenaran, kekosongan kepemimpinan pada masa itu. Nah, kekosongan kepemimpinan, lahir Nabi Muhammad
tegak dengan akhlak yang baik, dan beliau sanggup merubah peradaban jahiliyah karena mereka tidak tahu kebenaran. Tapi pada masa sekarang, ulama rata luki nunggu, daya balai rata luki nunggu, urun temukut rata luki nunggu sekalian. Tetapi mengapa hidup kita dalam berkelompok? Maka susah untuk merubah peradaban hari ini sebagaimana Rasulullah merubah peradaban jahiliyah pada masa lalu. Uranya tak ubah belum cara menunggu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Muhammad, berpalinglah engkau daripada orang-orang jahil. Jangan pernah kau berteman dengan orang-orang jahil. Yang dimaksud dengan orang-orang jahil tersebut kan anak muda galak-galak balak honda, kan udang Tuhan anak mawadano, kan anaknya yang bangai. Tapi mereka mudah untuk dididik karena mereka tidak mengenal, belum pernah mengenal kebenaran. Yang kau jangan pernah berteman wahai Muhammad dengan orang yang punya pengetahuan, membenarkan argumennya dengan dalil-dalil yang salah. Nyan lebih mengon, urang adem, urang jarang, tapi ketika genyan gepubudoi sesuatu yang nabagnya yang melanggar dengan agama, nyan mengon Muhammad. Pokok yang merendah agama, yang merendah bangsa, urang-urang cara. Lang kampung apabila na urang cara hanji tembuk pemimpin doha. Apabila hana taduk pilih kedanya, baik jagai-jagai dan abang kedaya jika rendah persatuan dan kesatuan kampung. Lebih bagus kau diam untuk membantu agama Allah ketimbang kau berbicara. Ya tunggu-tunggu sekalian, maka kita yang hendak tenduk ke pemimpin lang kampung dan berdua mampu minta bagi aman, keluarga aman, berada aman, itu dosa besar. Du hana mampu menurut yang pokoknya du tidak tunggu sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya, "Hidir tu, pakan mana nangronyo ya Rabbi?" Kemudian Allah menjawab, "Hai Musa, sidom yang kau lihat kata berangkat sidom pemuda. Yang pemuda tersebut dia singgah sebentar sebagaimana kau singgah setahun yang lalu. Kemudian dia berangkat lagi. Apa kesalahan pemuda tersebut? Pada ini jangan mudanya." Kemudian nangro gersang yang lagi lupa. Jauh Allah wahai Musa, pemuda tersebut dia itu sitarip salah. Urang yang tinggal di maya, urang yang mana di maya. Bayangkan dongko-dongko sekalian, lewat ada pantai lagunya para musafir yang meninggalkan salat. Gadah nikmat dan kasih sayang dalam nangronyo. Bagaimanakah penduduk negeri ini berkekalan meninggalkan salat 5 waktu? Jadi adanya bukan Halandro menyebelai pegat kota Pantai Labu, yang pegat adalah urang Pantai Labu. Mungkin urang Lokemawai yang pegat kota Pantai Labu. Pegat rumah adalah drone, pegat keluarga drone dan penduduk sekalian. Maka hinanti sabun jawaban urang yang lewat renang roh gedanya ditinggal kemahnya akan gadah nikmat dan kasih sayang Allah, gadah keberkahan dalam nangronyo. Urang rata lungkit nunggu sekalian, pegat gampung laju rapat, dan pegat gampung jahat dan pegat rapat hanaman nunggu urang dalam rapatnya urang tinggal kemahnya hanaman nunggu habis-habis salah. Kepuayak je peng di pemerintah 70 juta 1 miliar gara-gara tanyang urang rata lukitkan ditanya mana beres dulu sekalian. Bukan gara-gara peng kita tidak bisa menerima kehadiran orang lain dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita berbuat referensi yang kedua. Nabi Allah Sulaiman berdialog dengan binatang. Ketika Nabi Allah Sulaiman berdialog dengan binatang, merumpuk dengan mie, kucing, gedayang. Bagaimana kau cara mensyukuri nikmat Allah? Dijawab ini, Alhamdulillah, aku diciptakan sebagai kucing dan tidak diciptakan sebagai babi. Yang krimi ya, menjawab babi. Bagaimana kau cara mensyukuri nikmat Allah? Disebut lebui. Alhamdulillah, aku diciptakan sebagai babi dan tidak diciptakan sebagai
sebagai anjing. Menjawabnya, jing. Bagaimana kau cara bersyukuri nikmat Allah? Disebut dia, alhamdulillah, aku diciptakan sebagai anjing dan tidak diciptakan akan orang-orang yang meninggalkan salat. Tungkucuk di bulan gerong tadi. Lewat urang negeri, akhir apa? Urang kena sembahyang gitu. Urang tengah rukuk sujud yang paling. Urang tengah rukuk sujud dengan sembahyang negeri. Nah, pakai lepas jarak terminal yang harus taruh anu patenya. Arti buah makhluknya. Arti tahu anu patenya yang harus taruh. Nan nak jawab problem itu, hendak jawab itu je masalah lu. Jawaban daripada anjing tersebut, aku diciptakan sebagai anjing dan tidak diciptakan akan orang-orang yang meninggalkan salat. Jamaah yang dirahmati Allah. Lewat akhir di Depok, di Banten. Boleh di Depok kan? Lewat. Berombolan lewat. Adakah dampak hilangnya nikmat dan kasih sayang urang muka di Banten? Menyatakan gadah nikmat dan kasih sayang dan gadah keberkahan harta dan rezeki di kota Banten labunya sungguh ditakengan hana ubi dan kalau pasal nak kebun madu. Palinglah penghasilan ubi ditakengan ada dalam kebun madu. Di Prastagi ada yang kemudian ada dan aku pada dikira bersama koi keberayaan kebunnya. Hana gadah keberkahan dengan kotoran mereka. Han gadah keberkahan dengan anjing yang berkeliaran di kota Banten. Han gadah keberkahan sekalian. Tidak orang yang tinggal sembahyang berkekenan dengan ditinggal sembahyang tinggal dengan di Banten Labu, akankah hilang nikmat dan kasih sayang Allah? Jawab tentu, gak ada. Dalilnya di mana? Buktinya di mana? Alhamdulillah, aku diciptakan sebagai anjing dan tidak diciptakan akan orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Hina katanya tunggu-tunggu sekalian. Menyelam kampung pun hantikan sembahyang bena bercita-cita buat kampung juga. Ganda bucinya cita-cita lu buat kampung tentu pertama sekali dirikan salat berjamaah dan yang kedua udip majelis ilmu agama di dalam kitab Syarah Salikin bukan. Ahya'ul Islam, cara udip agama Allah, cara udip kampungnya bergerak urang benalang duit. Cara pegang urang benalang duit dengan sekalian. 3 minggu 3 anak urang langut tak tidak namanya betul itu mimpi. Lupa dulu. Urang awal dipegang nangro watai lembut. Berpegang jalan merupakan di jalan berpegang jalan watai lembut. Gleh pula dulu sekalian. Bertanya di mana berpegang jalan berapa kopi. Kadang-kadang langit ini dah berjalan dulu sekalian. Tiap kesimpulan akibatnya dapat anggaran 10 miliar dan juga jalan dengan 2 miliar. Lembro jalan keluarnya 5 miliar. Anggaran yang dianggarkan 10 miliar, 5 miliar dan buat berjalan. Lagi itu duit yang kelagi yang jalan. Pokok dikarenakan kita tidak berpikir dengan secara jernih dan berawal kepada nangro dan berpegang agama di dalam majelis ilmu agama. Kemudian satu referensi lagi karena waktu 20 menit. Alihnya satu baju hapok pada poin. Ketika kapal sedang berlabuh, sedang berlayar di tengah samudra, kemudian barang bongkar berada dengan konteks surus, kemudian kapal tersebut hampir tenggelam. Ikut denah koda kapal, nyawa kapal rak karam. Ubena barang bawaan payah dia ke dalam laut nak lama. Ikut denah koda kapal, gajiakah katik tak laut ke dalam lama. Kedanya kapal kapal itu. Ia dengan kapal enorme. Kemudian ikut lepo gajah. Anjir, idong nak bayu untuk gajah kita kapalnya. Uriang punya tengah berakah ke harta, mati yang nak tetap ke harta. Lewat anak yatim nak kira sayang kita pegang ayat harta. Lewat celek, dia pun berkata, Astagfirullah, Astagfirullah, Subhanallah, 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 Allah Akbar, Allah. Lewat
ketika bapak dengar apa yang terjadi? Hana peduli, hana ngaku orang yang tengah garangnya, orang yang tengah kena mati yang harta tetap berhaya. Betul, orang tengah mabuk dengan harta. Gajahnya betik dan lalu. Ikut lepo gajah. Ada orang yang ingin ada kau berdoa dan apa? Pak semua berbunyi betik dengan lalu. Gajah tipe ada kau dia. Ikutnya menang. Ada tanya ada kau berdoa. Nama salah. Ikut lepo nemo. Kami dia betik dan lalu. Bantu. Berdoa ada kau. Bantu ada kau. Ada tanya apa? Karena kepanikan yang terjadi di atas kapal tersebut, wadah gapuh kagak. Ikut lewat, gapuh aja mesti ada. Hai gapuh, satu hal gapuh mengajak menang. Akhirnya karena panik yang terjadi dan burung dalam kapal kafibo dan akhirnya tengok bakule kapal menuju kampung dia yang doanya. Ikut lenang pada kapal. Yang akhirnya dalam dengan panik dengan ekor ini. Berbeda sih. Nanti akhirnya kapal. Nanti akhirnya laut. Anjir. Semua makhluk Allah yang dalam kapalnya bandung mulia. Bandung di sisi Allah itu bermanfaat. Gajah manfaat, akhir manfaat, kemudian bui manfaat, bandung manfaat. Ada satu makhluk supaya selamat dengannya. Sampai belum ke tempat dermaga yang harus kita campakkan ke laut. Idanya dia nak kurang apa? Saya harus tatik pada dia. Betul dia saya nak apa? Urung dengan kemayang. Dedak dia nak kurang apa? Berarti kalau bila ada kurang laut, ini biasa nak. Idanya Allah mandung nak. Ada pula lah. Ibiki dia nak kurang apa? Kalau bila, kahlah dia nak kemayang. Yang ini. Alhamdulillah aku diciptakan sebagai anjing dan tidak diciptakan orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Berikan alasan kepada aku. Pikir udah dengan kemayang yang harus tercemplung dalam laut. Pakuan ada. Lepas itu, kalau anjing kita suruh jaga barang, poh tujuh, mungkin jaga barang, poh tujuh bunga, barang macam dengan jinjing dan dengan betul. Menyebutkan tinggal semayang, urang mana semayang, kayu jaga barang pihak, hipno minyak jaga barang, urang gada barang-barang gada. Nyampak hina urang tinggal semayang, maka pencuri paling ada yang dalam dunia ini. Urang rendah persatuan dan kesatuan, urang rendah peradaban Islam adalah mereka-mereka yang meninggalkan salat 5 waktu. Yang lebih kurang dari itu. Mana dia yang tak ditolong? Aqimus salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu bisa menegakkan perbuatan dan kemungkaran. Jadi yang ada tema urangnya 20 menit, semoga kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, kalau kita ingin mengembalikan marwah Aceh sebagaimana marwah yang pernah berada di tangan Iskandar Muda dan di tangan para wali Allah, para wali-wali kita terdahulu, hari ini anak-anak muda sekalian, jangan sering kau berkumpul di warung-warung kopi. Jangan sering kau bermain judi, jangan sering kau meninggalkan salat. Sesungguhnya yang rendah nagro, yang rendah kampung, yang rendah persatuan dan kesatuan hanya mereka yang meninggalkan salat 5 waktu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Semoga poin yang pertama bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada Allah yang berbahagia. Adapun yang kedua tak bisa kita bahas karena waktu yang memisahkan kita. Semoga pada lain kali waktu dan pada saat yang lain kita akan berjumpa kembali dengan hari yang sama dan saat yang bersama dan saat yang sama, tanggal yang berbeda dan yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.